Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Timur, Barat, Utara, Selatan. Akademi Xuan Huang memiliki total 5 kampus. Di antara mereka, Donggri Liqing, Silao Wangsun, Nangang Jiangyun, Beichui Zhaoyu. Yang di tengah adalah Serakah Huangting. Orang-orang Huangtingqi sama sekali berbeda dari 4 rak lainnya. Keempat rak lainnya memiliki bakat yang buruk dan potensi yang rendah, dan mereka telah mendominasi kampus dengan cara lain. Huangting berbeda, meskipun dia memiliki talenta yang buruk dan potensi yang rendah, dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung sepanjang jalan dan menjadi penguasa kampus pusat. Di seluruh kampus pusat, semua orang menyebut Huangting sebagai orang yang marah dan dikagumi. Keserakahan dalam nama Huangting tidak ada hubungannya dengan karakternya, tetapi dengan gaya perilakunya. Huangting juga lahir di keluarga orang-orang kuat, leluhurnya dulu adalah kepala 5 jenderal harimau. Namun, sampai sekarang, keluarga Huang telah jatuh. Jika Anda membandingkan keluarga Huang dengan harimau, maka keluarga Huang saat ini mungkin memiliki sepotong kulit harimau yang tersisa untuk menakuti anak kecil itu. Untuk anak-anak yang sedikit lebih kuat, mereka tidak mengambil mata keluarga Huang sama sekali. Meskipun dengan kontribusi keluarga Huang kepada umat manusia, pengadilan kekaisaran masih bisa mendapatkan kejayaan tertinggi di bawah masyarakat luas. Tetapi dari generasi kakek Huangting, darah harimau bukit keluarga Huang tiba-tiba pecah. Seni bela diri keluarga Huang adalah yang paling penting. Tetapi darah harimau di bukit bisa menyatukan kecenderungan harimau untuk turun gunung. Kecenderungan harimau untuk turun gunung, ditambah dengan 9 pedang keluarga kesepian Huang, jelas merupakan pemenangnya. Pada awalnya, nenek moyang keluarga Huang mengandalkan darah harimau di bukit-bukit dan pada menurunnya harimau untuk menjadi tak terkalahkan dan menjadi pemimpin dari 5 harimau dalam ras manusia. Perlu dicatat bahwa periode ketika keluarga Huang menjadi pemimpin 5 harimau dikagumi, tetapi juga untuk mendorong kembali ke zaman kuno. Mundur, sebelum gerbang abadi bintang, sebelum perang dengan naga, phoenix, unicorn, dan 3 klan. Dengan kata lain, nenek moyang keluarga Huang pernah berada dalam bintang-bintang dan gerbang abadi. Selama berabad-abad, mereka memiliki bakat dan potensi terkuat penguasa pertama umat manusia. Dengan lenyapnya darah harimau di bukit, tiba-tiba, ada rumor. Di antara mereka yang menyukai orang-orang gosip, itu pasti keluarga Jenderal Huang, yang telah berperang di luar negeri sepanjang tahun. Wanita mereka tidak tahan kesepian, jadi mereka memilih untuk mencuri orang. Menurut pendapat semua orang, dari generasi kakek Huangting, darah keluarga Huang sebenarnya telah diselingi. Pada saat ini, meskipun Huangting, ayahnya, dan kakeknya masih memiliki nama keluarga Huang. Tapi jelas mereka mengalir melalui tubuh mereka, tetapi mereka tidak tahu garis keturunan manusia liar mana. Tidak hanya orang-orang yang berpikiran begitu, tetapi bahkan orang-orang dari keluarga Huang juga berpikiran demikian. Di bawah bimbingan ribuan orang, nenek Huangting menabrak tembok dan mati untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi itu sia-sia, bahkan jika dia meninggal, nenek Huangting masih tidak luput dari keburukan mencuri orang. Bagaimanapun, darah keluarga Huang telah diturunkan selama ratusan juta tahun dan tidak pernah terputus. Jika bukan karena dia mencuri orang, bagaimana mungkin garis keturunan tiba-tiba terputus? Menghadapi rasa malu yang demikian, kakek Huangting meninggal pada usia 32. Ayah Huangting tidak bisa menahan mata yang aneh dan keburukan orang lain, dan terbunuh hidup-hidup dalam perkelahian. Sekarang, keluarga Huang telah benar-benar jatuh. Karena darah harimau bukit hilang, dan itu terkenal. Oleh karena itu, banyak kerabat telah memilih untuk mengasingkan keluarga Huang. Dan karena ayah dan kakek Huangting meninggal satu demi satu, keluarga Huang juga kehilangan hak untuk berbicara di kelas bangsawan. Hari ini, bahkan cabang-cabang keluarga Huang malu dengan keberadaan Huangting, dan berharap untuk mengusirnya dari keluarga Huang dan membersihkan portal untuk leluhur mereka. Huangting dan ibunya diusir dari keluarga Huang. Mereka menyewa sebuah rumah di lingkungan Akademi Xuan Huang dan tinggal untuk sementara waktu. Huangting, seorang yatim piatu dan janda, harus berlarian mencari mata pencaharian keluarga sejak ia berusia 14 atau 5 tahun. Alasan mengapa dia serakah adalah karena selama dia memberi uang, dia bersedia muncul untuk siapa saja, untuk mencari masalah dan berjuang, bertarung. Selain itu, setelah mengklaim sebagai penguasa kampus pusat, begitu seseorang berpikir dia baik dan memiliki kekuatan untuk menantang Tuan, Huangting akan langsung mengajukan penawaran. Dengan label harga ini, dia bisa menemani satu sama lain dalam pertarungan. Tetapi jika pihak lain tidak memberikan uang, maka Huangting tidak akan pernah bertemu dengan pihak lain. Bahkan jika dia bertemu, dia tidak akan menerima tantangan.
Meskipun ada pengecualian, beberapa orang mengabaikan keinginan Huang Ting dan secara paksa menembak untuk menantang Huang Ting. Namun, dalam menghadapi lawan seperti itu, Huang Ting memainkan tangan panas dan benar-benar menghancurkan pihak lain. Selain itu, karena lawan secara aktif memprovokasi dan bertindak terlebih dahulu, bahkan jika mereka dipukuli atau bahkan dibunuh, Akademi Xuan Huang tidak akan melindungi mereka. Karena Anda berani mencari provokasi dan masalah, Anda harus siap dipukuli hidup-hidup atau bahkan dibunuh. Karena itu, mulai sekarang, meskipun tidak ada yang berpikir seberapa kuat Huang Ting, tidak ada yang berani menantangnya tanpa alasan. Jika tidak, setelah hilang, Huang Ting akan mengambil tangan yang berat. Karena itu, bahkan jika seseorang memprovokasi Huang Ting, ia akan memilih untuk membayar sejumlah uang. Dengan cara ini, Huang Ting tidak hanya akan menghadapi tantangan, tetapi bahkan jika dia menang, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada lawannya dan tidak akan melukai lawannya. Setelah waktu yang lama, Huang Ting memiliki gelar serakah. Tetapi pada kenyataannya, jika bukan karena keluarga miskin, tetapi juga untuk merawat ibunya, bagaimana mungkin Huang Ting serakah? Tentu saja, dengan berlalunya waktu, karena kekuatan Huang Ting terus meningkat. Sekarang, dia tidak lagi serakah, mencoba segala cara untuk mencari uang. Mengandalkan kekuatan Huang Ting, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa kehilangan uang. Namun demikian, kesan yang ditanamnya di masa kecilnya tetap. Di mata semua orang, dia masih orang yang rakus akan uang dan kehidupan Huang Ting. Setelah mengamati Huang Ting selama 3 bulan berturut-turut, untuk anak ini, Chu Xingyun tidak bisa benar-benar mengekspresikan kegembiraannya. Huang Ting bukan anak kecil lagi. Sekarang, Huang Ting berusia 60 hingga 6 tahun, sudah dewasa. Tetapi selama bertahun-tahun, Huang Ting telah tenggelam di kendo, dan bahkan rekannya tidak punya waktu untuk menemukannya. Pada usia 5 tahun, Huang Ting berlatih pedang, mulai sekarang, waktu untuk berlatih pedang sudah mencapai batas 1. Ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Huang Ting adalah nama leluhur keluarga Huang, 9 pedang yang kesepian. Pedang Lone Nine bukanlah sesuatu yang istimewa, sangat kuat dan mengagumkan. Kesepian 9 pedang sebenarnya adalah gaya pedang 9 pukulan paling dasar. Terus terang, itu sebenarnya hanya 9 dasar ilmu pedang. Alasan untuk kesepian adalah karena, setelah Anda berlatih set ilmu pedang ini, Anda tidak akan berlatih aksi kendo lainnya. Karena sejak awal, saya telah berlatih 9 pedang yang kesepian ini, jadi proses kultivasi sangat membosankan, dan sangat membosankan. Dalam 9 kesepian-kesepian, yang disebut kesepian dinamai menurut namanya. Legenda mengatakan bahwa ke-9 pedang kesendirian telah mencapai batasnya. Semua gerakan pedang di dunia dapat dilihat sekilas, dan dapat disimulasikan dan ditampilkan dalam sekejap. Menurut legenda, nenek moyang keluarga Huang, yang telah mencapai keberadaan pemimpin 5 jenderal harimau, menjadi satu-satunya pedang 9. Ini juga berkat Lone Nine Sword, nenek moyang keluarga Huang, telah menjadi tuan pertama dalam sejarah manusia. Sayangnya, di bawah pengawasan Chu Xingyun, apa yang disebut kesepian 9 pedang ini benar-benar mustahil. Nenek moyang keluarga Huang, berdasarkan rangkaian ilmu pedang ini, menjadi penguasa pertama umat manusia, jelas ditentukan oleh bakat dan bakat pribadinya. Sederhananya, set yang sama dari 9 pedang kesepian, ditempatkan di tangan Chu Xingyun, dia pada dasarnya bisa tak terkalahkan dalam umat manusia. Namun, kekuatan ini bukan kekuatan dari Lonely Nine Sword, tapi kesadaran bertarung dan insting bertarung Chu Xingyun. Serangkaian trik pedang yang sama, yang digunakan oleh beberapa orang, tidak terkalahkan. Namun, itu sama sekali tidak berguna pada orang lain. Dapat dikatakan bahwa rangkaian ilmu pedang yang sama benar-benar berbeda di tangan orang yang berbeda. Yang benar-benar kuat hanya bisa orang, bukan ilmu pedang. Bagi para master sejati itu, tidak peduli apapun ilmu pedang yang digunakan, mereka semua tak terkalahkan. Di tangan kantong-kantong anggur itu, bahkan keterampilan yang diturunkan masih lemah, dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Ada lebih banyak orang di keluarga Huang yang mempraktikkan satu-satunya pedang 9, tetapi tidak ada yang lain selain nenek moyang keluarga Huang yang bisa mencapai level yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, Huang Ting terus berlatih Lonely Nine Sword, sama sekali tidak ada masa depan. Dia tidak memiliki bakat tak tertandingi seperti leluhurnya, dan dia tidak bisa mengandalkan 9 pedang yang kesepian ini untuk menaklukkan dunia. Namun, meskipun Lonely Nine Sword sebenarnya hanya seperangkat ilmu pedang dasar untuk pencerahan, mereka tidak terlalu kuat. Namun, setelah 60 tahun berlatih keras, Huang Ting telah meletakkan dasar dan sangat kuat. Sejauh menyangkut akar kendo, Huang Ting adalah yang paling solid dari semua orang yang telah dilihat Chu Xingyun. Bahkan jika dibandingkan dengan Chu Xingyun, Huang Ting tidak terlalu banyak. Dalam 60 tahun terakhir, hati Huang Ting hanya memiliki 9 pedang yang kesepian. 60 tahun kerja keras telah mencapai bahwa manusia adalah pedang, pedang adalah manusia, dan keadaan tertinggi manusia dan pedang adalah satu. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemahaman Huang Ting tentang pedang bahkan lebih dalam dari pemahamannya sendiri.
Selain itu, hal yang paling menyenangkan Chu Xingyun adalah semangat bela diri Huang Ting, yang juga merupakan pedang. Hanya saja roh bela diri Chu Xingyun adalah pedang. Huang Ting's Wuling adalah pedang yang berat mirip dengan lubang hitam. Setelah 3 bulan observasi, Chu Xingyun semakin menyukai Huang Ting. Karakternya sangat bagus, kerja keras dan seni bela diri, seperti Chu Xingyun, adalah seni bela diri pedang. Oleh karena itu, di antara 5 selaksuan Huang, Chu Xingyun paling puas dengan Huang Ting. Bahkan, masa kecil keduanya sangat mirip, jadi darah anjing. Seperti Chu Xingyun, Huang Ting juga diusir dari keluarga Huang oleh keluarga Huang. Anda tahu, Huang Ting adalah garis utama keluarga Huang dan penguasa keluarga Huang. Yang disebut anggota keluarga Huang lainnya, tetapi para jenderal dari keluarga Huang, hanya diberi nama keluarga Huang. Tapi sekarang, keturunan jenderal keluarga itu, tetapi sarang murai merpati Zan, mengusir ibu dan anak Huang Ting. Dan apa yang mereka lakukan hanyalah ilusi, yang dicuri. Tetapi pada kenyataannya, yang disebut mencuri tidak memiliki bukti nyata sama sekali. Tidak dapat dikatakan bahwa jika garis keturunan tidak bangun, itu pasti telah dicuri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana Chu Xingyun tidak tahu? Huang Ting ini, ayahnya, dan kakeknya benar-benar darah keluarga Huang. Alasan mengapa darah harimau di bukit disembunyikan bukanlah karena darahnya telah hilang, tetapi darahnya telah bertambah. Setelah ratusan juta tahun evolusi, darah harimau di bukit telah maju. Setelah periode okultisme ini berakhir, garis keturunan ini akan muncul kembali. Namun, pada saat itu, garis keturunan harimau di bukit akan berevolusi menjadi garis keturunan harimau di Changshan. Kekuatannya tidak hanya sesederhana mengalihkan, itu hanya peningkatan 10 kali lipat. Tentu saja, diperlukan waktu yang sangat lama untuk dipromosikan dari garis keturunan harimau di bukit ke garis keturunan harimau di bukit. Tanpa puluhan ribu tahun, proses ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tapi selama evolusi garis keturunan selesai, maka, Macan Changshan pasti akan menjadi tak terkalahkan di segala arah, Raja Bloodland. Namun, dengan cara ini, Chu Xingyun lebih malu. Mulai sekarang, kehidupan Huang Ting telah stabil. Selain itu, ia juga memiliki ilmu pedang keluarganya sendiri untuk berlatih. Oleh karena itu, bahkan jika Chu Xingyun tertarik padanya, sulit untuk memulai menerimanya. Intinya adalah tidak ada titik masuk. Langsung menerima orang lain sebagai murid. Tetapi mengapa orang lain memiliki ilmu pedang terbaik dalam ras manusia? Jika Chu Xingyun meletakkan fakta, beralasan dan mengatakan kepadanya bahwa kesepian ke-9 pedang tidak benar-benar kuat, bisakah Huang Ting mempercayainya? Anda tahu, dengan rangkaian 9 pedang kesepian inilah Huang Ting menjadi penguasa kampus pusat dengan talenta biasa-biasa saja dan potensi. Sekarang Chu Xingyun mengatakan bahwa rangkaian ilmu pedang ini sebenarnya tidak kuat. Bisakah orang-orang percaya? Tepat ketika Chu Xingyun tidak tahu bagaimana melanjutkan, keluarga Huang memberinya kesempatan. Pada hari ini, acara pemujaan leluhur tahunan keluarga Huang dibuka lagi. Sebagai keturunan keluarga Huang, orang lain mungkin tidak menganggap Huang Ting sebagai keluarganya sendiri, atau bahkan sebagai bibrida. Tetapi sebagai garis utama keluarga Huang, Huang Ting sendiri, tetapi tidak menganggap dirinya sebagai bibrida. Karena itu, pagi-pagi sekali, Huang Ting bangun pagi-pagi dan bergegas ke gunung leluhur keluarga Huang. Gunung leluhur keluarga Huang adalah bukit rendah. Di lereng bukit, semua makam leluhur keluarga Huang ditampilkan. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung Huang Jiazu adalah mereka yang memberikan kontribusi besar kepada Huang Jia, nenek moyang Huang Jia. Pada saat ini keluarga Huang akan berkumpul di sini untuk pemujaan leluhur. Sebelumnya, Huang Ting akan datang setiap saat, dan kali ini tidak terkecuali. Meskipun harus melawan banyak mata putih, bahkan membisikkan ejekan dan pelecehan verbal. Namun, dalam pandangan Huang Ting, sebagai keturunan keluarga Huang, ia berkewajiban untuk menyembah leluhur keluarga Huang. Bagaimanapun, leluhur dari keluarga Huang yang memberinya hidup dan darah. Tidak akan ada Huang Ting tanpa leluhur keluarga Huang. Di atas upacara pengorbanan leluhur, Huang Ting sekali lagi menderita banyak penghinaan dan mata putih. Kata-kata seperti bibrida hampir tak ada habisnya. Meskipun tidak ada yang akan mengutuknya secara pribadi, itu jelas orang-orang ini mengatakannya dengan sengaja dan membiarkannya mendengarnya dengan sengaja. Di hadapan kutukan semua orang, Huang Ting mengepalkan tinjunya dan menahannya. Huang Ting sangat jelas. Begitu dia membuat masalah dengan orang lain, sama sekali tidak akan ada yang membantunya. Ketika ada sesuatu yang salah, dia harus menjadi orang yang menderita. Bahkan keluarga Huang mungkin akan mengusirnya dari keluarga sepenuhnya. Setelah upacara pengorbanan leluhur, Huang Ting tampak pucat dan bergegas kembali ke Akademi Xuan Huang di sepanjang jalan. Upacara leluhur tahunan telah menjadi hari yang memalukan. Yang paling penting adalah bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia adalah benih liar di mulut orang. Karena itu, bahkan jika dia ingin berdebat, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tidak jauh, tawa ringan terdengar di telinga Huang Ting.
Mendengar tawa, Huang Ting berpikir bahwa dia adalah keturunan keluarga Huang, dan menertawakannya. Tapi melihat sekeliling, itu adalah wajah yang tidak dikenal, dan senyum di wajah itu bukan ejekan atau ejekan, tetapi senyum lucu. Dan yang paling penting, dia tidak asing dengan wajah ini. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sering melihat wajah ini pada beberapa kesempatan. Sambil mengerutkan kening, Huang Ting berkata, apakah kamu pikir aku konyol? Menghadapi masalah Huang Ting, pria muda itu mengangguk tetapi tidak berbicara langsung. Pria muda ini secara alami adalah Chu Xingyun. Untuk Huang Ting, Chu Xingyun benar-benar sangat emosional. Godaan ini secara alami tidak emosional, bukan berarti Chu Xingyun jatuh cinta dengan Huang Ting. Bagaimanapun, keberadaan Chu Xingyun sangat normal. Chu Xingyun tersentuh karena Huang Ting memiliki bakat tertinggi dan tak terkalahkan. Mungkin seseorang akan bingung, bukankah garis keturunan Huang Ting ini tidak dapat bangkit? Apakah itu berarti bahwa Chu Xingyun memiliki cara untuk membantu Huang Ting menyelesaikan promosi garis keturunan? Itu benar, Chu Xingyun memang memiliki kemampuan ini. Namun, bahkan darah harimau di Changshan tidak terkalahkan. Dari perspektif Chu Xingyun, hanya ada satu bakat yang benar-benar dapat digambarkan sebagai yang tak terkalahkan, yaitu bekerja keras. Selama Anda bekerja keras, itu pasti akan menjadi suasananya. Sekalipun bakatnya tidak cukup, Anda bisa menebusnya. Bakat asli Chu Xingyun belum tentu kuat. Tapi sekarang, dia belum menjadi penguasa leluhur. Selain itu, bahkan di tangan kerajaan leluhur, warisan, bakat, dan potensi Chu Xingyun masih terkemuka, bahkan tak tertandingi. Bakat dan potensi dapat diubah. Satu-satunya hal yang tidak dapat diubah adalah kerja keras. Apakah seseorang serakah atau malas, sudah diputuskan hampir saat lahir. Seperti Huang Ting, pikiran sama kerasnya seperti gunung, dan ketekunan serta ketekunan seperti besi. Setelah hidup begitu lama, Chu Xingyun melihatnya untuk pertama kalinya. Sangat menakutkan untuk dapat mempraktikkan 9 pedang kesendirian ke tingkat tertinggi penyatuan pedang manusia dalam waktu 60 tahun. Bahkan Chu Xingyun mampu mencapai ranah seperti itu di bawah latar belakang kehidupan terakhir dan puluhan ribu tahun. Dengan bakat dan potensi Huang Ting, alasan mengapa ia dapat mencapai ranah seperti itu benar-benar murni acuh tak acuh, berlatih keras. Untuk yang lainnya, Chu Xingyun dapat membantu. Bakat itu tidak bagus, lalu perkuat bakat. Jika potensi tidak cukup, maka bukalah potensi. Tapi hanya tingkat upaya yang tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk memutuskan. Tidak mungkin, Chu Xingyun tidak melakukan apa-apa setiap hari, hanya berdiri di belakangnya dan mendesak murid-muridnya untuk belajar keras dan berlatih keras, kan? Oleh karena itu, dalam pandangan Chu Xingyun, di dunia, bakat yang paling kuat dan tak terkalahkan adalah kerja keras. Berpikir, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, saya telah melihat segalanya hari ini, saya tidak mengerti. Apakah pengakuan keluarga Huang penting bagi Anda? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huang Ting segera mengerutkan kening. Setiap orang akan memiliki keinginan dan impian mereka sendiri. Tetapi berkali-kali, orang akan berubah pikiran karena hal-hal eksternal. Apa yang paling dipikirkan oleh Huang Ting adalah mengenali leluhurnya dan membuktikan hidupnya. Bagaimanapun, ia tidak pernah ingin hidup di dunia ini di bawah identitas benih liar. Tetapi jelas bahwa semua ide ini disebabkan oleh ejekan dan penghinaan orang lain, ejekan dan pelecehan verbal, dan keinginan muncul. Ini mungkin bukan keinginan sebenarnya Huang Ting. Melihat kerutan Huang Ting sedikit, Chu Xingyun berkata, pikirkan tentang hal ini dari sudut lain. Jika tidak ada yang terjadi, maka apa impian Anda? Ini, menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, alis Huang Ting mengerut lebih kencang. Ya, jika tidak ada yang terjadi, bagaimana mungkin dia ingin membuktikannya seperti sekarang? Jelas, apa yang dia lakukan sekarang hanyalah menanggapi ejekan orang lain. Pengejaran seperti itu seharusnya tidak menjadi tujuan hidupnya. Kalau tidak, dia terlalu sempit. Sebagai seorang beku, apa yang ia pikirkan di dalam hatinya seharusnya untuk orang-orang dan orang-orang, itu haruslah dunia ini. Mulai sekarang, apa yang telah ia lakukan jelas hanya sedikit gatal. Karena beberapa orang memarahinya, ia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa orang-orang itu salah. Tetapi apakah hidupnya hidup untuk ini? Meskipun, kata-kata dari orang-orang itu sangat sulit untuk didengar. Tapi bagaimana dengan itu hanya pendapat mereka sendiri. Huang Ting bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membuat semua orang menyukai dirinya sendiri. Dalam hal itu, mengapa dia harus peduli apa yang dikatakan dan dilecehkan orang-orang itu? Tiba-tiba, Huang Ting berbalik dengan hormat dan mengepalkan tinjunya pada Chu Xingyun. Lebih banyak Siontai bangun, jika Huang Ting hampir merindukan usia tua yang baik. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, sebenarnya Anda memikirkannya dari sudut lain. Bagaimana jika Anda adalah leluhur keluarga Huang dan Anda ingin keturunan Anda? Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tidak bisa membantu tetapi merenungkan lagi. Jika dia adalah leluhur dari keluarga Huang, maka dia secara alami berharap bahwa keturunannya akan dapat menonjol dan lebih manusiawi, memberikan kontribusi mereka. Adapun hal-hal dalam keluarga, selalu yang paling sulit untuk didamaikan.
Bagaimanapun, Huang Ting tidak ingin anak-anak dan cucunya dilibatkan dalam urusan keluarga setiap hari. Cloud yang mengatakan, anak baik, ambisius. Suami besar dapat membungkuk dan meregangkan, mengapa tidak menempel pada bar? Ditertawakan atau bahkan dihina oleh orang lain hanyalah proses yang harus dialami dalam pertumbuhan. Adalah baik untuk ditertawakan dan ditertawakan, setelah semua, bertahan untuk sementara waktu, menghilangkan kesedihan selama 100 hari. Kenapa repot-repot dengan dirimu sendiri? Selama bertahun-tahun, Huang Ting selalu terjerat dalam pandangan keluarganya tentang dirinya, mengapa di dalam hatinya memiliki dunia negaranya, dan memiliki orang-orang limin, dan masa depan umat manusia. Dari perspektif Huang Ting, bahkan jika keturunannya tidak mengikuti jalan wanita itu, mereka memotong darah. Tetapi karena ia juga bermarga Huang, ia harus menolak panji keluarga Huang dan terus maju. Selama dia bisa menambah kejayaan bagi keluarga Huang dan berjuang demi umat manusia, bahkan jika itu bukan darah keluarga Huang. Berpikir tentang hal itu, Huang Ting tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya lagi, menghadap Chu Xingyun dan memberi hormat lagi. Melihat ekspresi serius Huang Ting, Chu Xingyun melanjutkan, dan, sebenarnya, apa yang ingin Anda buktikan sebenarnya tidak mungkin dibuktikan. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak ada yang salah dengan darah Anda, itu adalah darah keluarga Huang, itu hanya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huang Ting tiba-tiba melebar. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Huang Ting berkata, maksudmu, kamu tahu darahku, apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan Huang Ting, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, ya, saya pasti tahu. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, tepatnya, garis keturunan harimau Gunung Huangjia Anda telah mengalami perubahan kualitatif setelah ratusan juta tahun evolusi, dan maju untuk garis keturunan Changshan Tiger. Apa? Garis darah harimau Changshan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huang Ting tiba-tiba melebar. Anda tahu, sebelum garis keturunan Anda dapat membawa Changzi, itu adalah garis keturunan paling top. Misalnya, garis keturunan Changlong sebenarnya adalah darah naga atas. Dan dari sudut pandang tertentu, harimau Changshan ini diikat dengan naga, darah harimau. Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, Huang Ting berkata dengan cemas, tapi, mengapa garis keturunan saya tidak diaktifkan sepanjang waktu? Rasanya seperti tidak ada garis keturunan. Menghadapi pertanyaan Huang Ting, Chu Xingyun dengan sabar menjelaskan keadaan pembuluh darah lanjut dengan hati-hati. Sederhananya, ketika garis keturunan maju, itu akan memasuki keadaan tersembunyi. Dalam keadaan tersembunyi, pemilik garis keturunan benar-benar tidak bisa merasakannya, dia juga tidak bisa merangsang garis darah. Setelah puluhan ribu tahun, setelah ribuan generasi reproduksi dan evolusi, garis darah pada akhirnya akan berkembang. Pada saat itu, kebangkitan kembali bukanlah harimau bukit, tetapi harimau Changshan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia tidak tahu rahasia garis keturunan lanjut, tapi saya dengar butuh puluhan ribu tahun dan butuh ribuan generasi untuk berkembang. Huang Ting benar-benar putus asa. Jelas, dia tidak memiliki cara untuk membuktikan bahwa dia bukan benih liar. Ketika anak-anak dan cucunya akhirnya menyelesaikan darah lanjut, Huang Ting mungkin sudah lama meninggal. Melihat kepahitan Huang Ting, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Mengenai Huang Ting, Chu Xingyun tidak ingin menerima murid terdaftar, tetapi ingin menerimanya sebagai murid. Alasannya adalah karena Huang Ting benar-benar ingin makan. Ini sangat keras dan sulit, dan memiliki darah harimau di Changshan. Selain itu, Wuling, seperti Chu Xingyun, adalah pedang Wuling. Dengan cara ini, Huang Ting dapat sepenuhnya mengukir metode budidaya Chu Xingyun, mewarisi mantel Chu Xingyun. Anda tahu, seorang mentor akan memilih seorang murid. Dan orang-orang baik sebenarnya memilih guru mereka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua murid akan berlutut di tanah dalam kemarahan, memegang paha mereka ke murid. Hanya dengan memperlakukan satu sama lain dengan tulus, para guru dan siswa dapat rukun dalam harmoni. Melihat Huang Ting, Chu Xingyun berkata, selain itu, meskipun Anda telah meletakkan dasar yang kuat dalam latihan Kendo, jika Anda terus berjalan, Anda pasti harus mengambil jalan memutar. Melihat curiga pada Chu Xingyun, Huang Ting berkata dengan takjub, tidak. Meskipun pepatah lama memiliki awan, tidak ada urutan pembelajaran, master adalah gurunya, tetapi saya bertanya pada diri sendiri, Anda bisa menjadi guru dalam hidup, tetapi pada Kendo. Di antara kata-kata itu, Huang Ting mengangkat kepalanya dengan bangga. Meskipun Huang Ting tidak mengatakan hal besar atau buruk, tapi sikapnya sudah jelas. Melihat kepala Huang Ting yang bangga, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia sangat menyukai Huang Ting, dia tidak akan sujud dan ingin menerimanya sebagai murid. Untuk Chu Xingyun, Huang Ting bisa diharapkan. Tapi untuk Huang Ting, Chu Xingyun adalah sesuatu yang bisa ditemui, tapi itu tidak mungkin tercapai. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, maka ketika aku belum mengatakan apa-apa, sampai jumpa lagi. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa lagi.
Meskipun saya menyukai Huang Ting, saya ingin menerimanya sebagai murid. Tapi bagaimanapun, Chu Xingyun tidak pernah mungkin memohon orang lain untuk menjadi muridnya. Keangkuhan Huang Ting telah memberinya peluang emas. Namun, ini mungkin kehidupan. Belum lagi bahwa Chu Xingyun pergi dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, Huang Ting menyaksikan Chu Xingyun pergi, lalu menggelengkan kepalanya, berbalik dan bergegas menuju rumah. Saya tidak tahu mengapa, Huang Ting selalu merasa sedikit salah. Meskipun dia tidak tahu di mana dia salah, naluri dan intuisi Huang Ting mengatakan kepadanya bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang salah dan melewatkan beberapa hal berharga. Kembali ke rumah sepanjang jalan, roh Huang Ting selalu sedikit kesurupan. Tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Melihat trans wajah putranya, ibu Huang Ting bertanya tanpa sadar. Dalam menghadapi permintaan ibunya, Huang Ting tidak menyembunyikannya. 15-10 akan menceritakan tentang apa yang terjadi hari ini. Mendengarkan pernyataan pengadilan kekaisaran, ibu Huang Ting segera mengerutkan kening. Ketika Huang Ting akhirnya menyelesaikan pernyataannya, ibu Huang Ting hanya bisa melambaikan tamparannya dan menamparkan wajah Huang Ting. Di wajah tamparan di wajah, Huang Ting bisa kabur. Tetapi bagaimana Huang Ting dapat menentang keinginan ibunya ketika ibu dan anaknya saling bergantung satu sama lain? Karena sang ibu ingin menamparkan dirinya sendiri, maka ia harus dengan patuh mengirimkan wajahnya kepada ibunya. Jika tidak menyenangkan untuk merokok, maka berinisiatif untuk menyatukan sisi yang lain dan membiarkan ibu merokok dengan lancar. Ibu Huang Ting hanya bisa melihat penampilan putranya yang memberontak. Setelah menginjak kakinya, ibu Huang Ting buru-buru berkata, "Mengapa kamu sangat bingung?" Saya bertanya. "Orang lain memberi Anda bimbingan dan membangunkan Anda dari perselisihan internal keluarga. Apakah Anda perlu membayarnya?" Mendengarkan ibunya, mata Huang Ting tiba-tiba melebar. Meski untuk pihak lain, itu hanya beberapa kata. Tetapi bagi Huang Ting, itu adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan hidupnya. Melihat ekspresi bersalah Huang Ting, ibu Huang Ting, Huang melanjutkan, "Aku akan bertanya lagi, selain dia, mungkin ada orang lain untuk melihat apa yang ada dalam darahmu." Menghadapi pertanyaan ibunya, Huang Ting akhirnya menyadari bahwa dia salah. Sekarang setelah pihak lain melihat, mereka dapat melihat masalah darah mereka, yang menunjukkan bahwa visi pihak lain terlalu tinggi. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa apa yang lebih tinggi belum tentu seberapa besar itu. Tapi sebenarnya bukan. Di dunia latihan spiritual ini, visi mewakili kekuatan. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, dan jika Anda bisa melihatnya, cukup membuktikan bahwa Anda lebih kuat dan lebih kuat daripada semua orang. Anda tahu, garis keturunan adalah keberadaan paling rahasia. Dikatakan bahwa jika Anda melihatnya dengan mata Anda, bahkan jika Anda telah memperoleh darah yang baik, Anda mungkin tidak dapat menemukan apa yang ada di dalamnya jika Anda mempelajarinya dengan cermat. Tetapi pihak lain hanya melihatnya dari kejauhan dan membuat garis keturunannya jelas. Jelas, meskipun pihak lain terlihat muda, sebenarnya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Melihat ekspresi putranya yang bijaksana, Huang melanjutkan, "Dan apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kesunyian 9 pedang yang Anda latih sama sempurna dengan legenda, begitu sombong, begitu tak tertandingi?" Menggelengkan kepalanya, Huang Ting tersenyum pahit, "Saya telah berlatih Lonely Nine Sword selama lebih dari 60 tahun, dan sepengetahuan saya saja, ilmu pedang ini, tidak semisterius yang dikatakan oleh legenda." Mendengar kata-kata Huang Ting, suara Huang berkata dengan marah, "Jika Anda berpikir begitu, mengapa Anda tidak membiarkan pihak lain berbicara?" Dihadapkan dengan pertanyaan ibunya, Huang Ting tersenyum pahit, "Saya juga seorang manusia. Lagi pula, orang luar secara langsung mengatakan bahwa ilmu pedang keluarga-keluarganya hanya memiliki sedikit potensi, dan tidak ada yang suka berubah." Sambil menghela nafas, Huang berkata, "Faktanya, evaluasi ke-9 kesepian pedang telah dikenal sejak zaman kuno." Huang Ting berkata, "Ya. Menurut para jenderal dari generasi yang sama dengan para leluhur, bahkan jika leluhur tidak menggunakan 9 pedang itu sendiri, mereka masih tak terkalahkan. Akar dari tak terkalahkan nenek moyang sama sekali tidak di atas ilmu pedang." Mengangguk-angguk, Huang berkata, "Ambil contohmu, ambil keahlian pedangmu sekarang sebagai contoh, praktikan ilmu pedang, tidak bisakah kau mengalahkan lawan-lawan yang sudah bisa kau lawan sebelumnya?" Dihadapkan dengan kata-kata Huang Ting terdiam. Faktanya adalah bahwa jika dia berlatih sedikit ilmu pedang, pasti akan lebih mudah dan lebih mudah untuk mengalahkan lawannya. Sebaliknya, Lonely Nine Sword selalu menjadi keahlian utamanya. Namun, dengan teknik pedang ini, mengalahkan musuh adalah yang paling sulit. Melihat Huang Ting masih tidak memahaminya, apa yang dia lewatkan, Huang diam-diam gelisah. Menginjak-injak kakinya, Huang berkata, "Mengapa kamu begitu bodoh? Karena pihak lain bisa melihat masalah darahmu, tetapi masih ingin menerima kamu sebagai murid, tentu saja ada cara untuk membantu kamu dengan cepat menyelesaikan masalah darah tingkat lanjut." Setelah Huang Ting berhasil menyelesaikan kemajuan, ia mempromosikan garis darah harimau bukit ke garis darah harimau di Changshan. Bersama dengan latihan budidaya kendo Huang Ting, nenek moyang keluarga Huang dapat direproduksi sepenuhnya.
Sekali terlewatkan saat ini, kehidupan Huang Ting hanya bisa menjadi miskin dan tidak jelas. Meskipun mungkin ribuan tahun kemudian, ribuan generasi keturunan Huang Ting akhirnya membangkitkan darah harimau Changshan. Tapi apa hubungannya dengan Huang Ting? Pada saat itu, saya takut tubuh Huang Ting akan rusak. Mendengar kata-kata ibunya, Huang Ting akhirnya menyadari sepenuhnya. Menguasai, berkhotbah, mengajar, dan menyelesaikan keraguan. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah mengangkat keraguan hidupnya dan ingin meneruskan ilmu pedang yang lebih kuat, memberinya ilmu pedang yang lebih kuat, dan menginspirasi darahnya dari harimau Changshan. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tertawa, dan menolak. Ini benar-benar terlalu tidak bisa dijelaskan. Pikirkan itu, jika dia sangat tulus, dia mencari pintu secara terbuka dan langsung menunjukkan sikapnya. Tetapi pihak lain mengatakan dengan sarkastik bahwa ia tidak layak menjadi tuannya, ini. Jelas, meskipun tidak ada banyak percakapan satu sama lain. Tetapi apakah itu dalam kehidupan atau akademis? Baik itu dengan kendo atau darah. Dalam setiap aspek kehidupan dan kultivasi, pihak lain sudah cukup untuk menjadi tuannya. Apalagi pihak lain tidak kabur, dan langsung menunjukkan sikapnya. Sekarang saya ingin datang, orang adalah orang mereka sendiri, mengapa mengajarinya? Apakah dia kaya atau berkuasa? Tidakkah orang berpikir dia miskin, apakah mereka mau membantunya? Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa, dan langsung menolak yang lain, yang terlalu memalukan. Atur diri Anda dan pikirkan tentang hal itu di posisi pihak lain. Huang Ting merasakan betapa buruknya latihannya. Apa yang dia lakukan bahkan lebih keji daripada saudara-saudaranya yang mengejeknya dan melecehkannya. Bagaimanapun, anak-anak dari keluarga yang sama memarahinya karena dia mendiskreditkan keluarga Huang. Tetapi pendekatannya sama saja dengan mengetahui apa yang baik atau buruk. Melihat ekspresi Huang Ting yang tercengang, Huang tidak bisa menahan diri untuk menginjak kakinya, dan berkata dengan cemas, apa yang masih kamu lakukan? Kamu belum menyusul, dan meminta pengampunan. Setelah jeda, Huang melanjutkan, jika Anda tidak bisa mendapatkan pengampunan dari pihak lain, itu akan terjadi dalam hidup Anda. Garis keturunan tidak dapat dibuktikan, dan dengan bakat dan potensi yang terbatas, kehidupan Huang Ting harus dihabiskan dengan penghinaan. Karena itu, jika Huang Ting tidak bisa mendapatkan pengampunan dari pihak lain dan berhasil memasuki pintu guru, itu sebenarnya tidak sebagus kematian. Sebaliknya berbicara, setelah Huang Ting bisa mendapatkan pengampunan dari pihak lain, biarkan pihak lain berubah pikiran dan menempatkannya di pintu. Lalu, keturunan Huang Ting, dengan bantuan Tuan, dapat dengan cepat bangun. Pada saat itu, berdasarkan identitas keluarga Huang Ting, ia akan langsung menjadi pemilik keluarga Huang. Terlebih lagi, jika Anda mempelajari satu set ilmu pedang yang tiada taranya dari master lagi. Lalu, dengan latihan pedang kesatuan pedang Huang Ting Ren, sangat mungkin untuk menjadi penguasa umat manusia. Bisa dikatakan, masa depan Huang Ting sepenuhnya bergantung pada pikirannya. Di bawah ibu yang terurai, Huang Ting cepat mengerti. Memang, dalam hidupnya, pada akhirnya, ia berada di langit biru dan pemandangannya tak terbatas. Masih miskin dan tidak dapat diprediksi. Itu tergantung pada apakah Anda bisa masuk ke bawah pintu guru. Kehilangan kesempatan ini, bahkan jika dia masih hidup, itu tidak ada artinya. Diinjak, Huang Ting berbalik dan pergi. Menonton Huang Ting pergi dengan cepat, suara Huang berteriak, jika kamu tidak bisa mendapatkan pengampunan, kunjungi pintu guru, kamu tidak akan kembali. Mendengar kata-kata ibunya, Huang Ting berhenti, lalu mengangguk dengan penuh semangat dan pergi. Di sepanjang jalan, Huang Ting memindai kemana-mana, berusaha menemukan jejak sang master. Tetapi tidak peduli bagaimana pencarian Huang Ting, dia tidak menemukan sosok guru. Saya selalu menemukan malam itu, dan saya selalu menemukan Akademi Xuan Huang sepulang sekolah, dan Huang Ting tiba-tiba mengingatnya. Dalam beberapa kali terakhir, dia tampaknya telah melihat master di toko bunga diagonal di seberang pintu Akademi Xuan Huang. Memikirkannya, Huang Ting bergegas ke pintu toko bunga. Melihat ke dalam, penjual bunga tidak membuka pintu saat ini. Dalam keputusasaan, Huang Ting harus berdiri di depan pintu dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, kedua sosok itu, bersandar di bahu mereka, berjalan mendekat, berbicara dan tertawa. Ketika dia berjalan mendekat, Huang Ting menemukan bahwa Su Liuer, yang terkenal di Akademi Pusat, berjalan berdampingan dengan guru, dan mereka berbicara dan tertawa. Perlu disebutkan, Akademi Pusat memiliki dua area, lingkaran dalam dan luar. Kampus Pusat mengacu pada lingkaran luar. Area inti di mana Su Liuer berada mengacu pada area dalam kampus pusat. Jauh, melihat Huang Ting, Chu Xingyun juga terkejut. Meskipun saya ditolak hari ini, saya merasa sedikit malu. Tetapi dengan latihan kultivasi Chu Xingyun hari ini, mudah untuk menyesuaikan mentalitasnya. Bagaimanapun, setelah kehilangan Huang Ting, dia masih bisa memilih murid yang lebih baik. Berjalan sepanjang jalan ke pintu toko bunga, Chu Xingyun menatap Huang Ting dengan ragu, mengapa kamu bebas untuk datang ke sini, apakah ada sesuatu? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huang Ting mengertakkan gigi, membungkuk di antara lututnya, dan berencana berlutut ke tanah.
Melihat adegan ini, pikir Chu Xingyun, Huang Ting hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya sudah diperbaiki. Pada saat ini, apalagi berlutut, Huang Ting bahkan bisa mengedipkan matanya dan menggerakkan jari kelingkingnya. Mengernyit, Chu Xingyun berkata, jika sesuatu terjadi, mari masuk dan berkata. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun membuka pintu toko bunga, dan kemudian memasuki toko bunga dengan Su Liuer. Pada saat yang sama, Huang Ting tidak bisa mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Hanya bisa melihat tubuhnya dengan sia-sia, seperti boneka, masuk ke toko bunga. Dengan suara lembut, pintu toko bunga ditutup dengan lembut. Pada saat yang sama, anggota tubuh Huang Ting tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasan mereka. Huang Ting tampak ngeri saat dia menggerakkan anggota tubuhnya dengan ngeri. Benar saja, ibuku benar. Meskipun tuannya terlihat muda, tetapi kemampuannya tidak dapat diprediksi. Tangannya tidak bergerak, kakinya tidak terangkat, dan dalam sekejap dia memperbaiki tubuhnya dan memanipulasi setiap gerakannya. Jika ini adalah pertempuran, tuan pasti dapat memanipulasi tangan dan kakinya, mencabut pedang, dan menyeka lehernya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Master melakukannya, jelas jarak antara dia dan Master itu terlalu besar. Bahkan jika itu digambarkan oleh lumpur Juruoyun, itu tidak cukup. Dalam pikirannya, Huang Ting bernyanyi dengan kedua lututnya, memukul, dan berlutut. Kali ini, Chu Xingyun tidak menghentikannya. Baru saja, di luar gerbang, Chu Xingyun menghentikannya karena dia tidak ingin menarik perhatian. Begitu Huang Ting berlutut di hadapan Chu Xingyun di jalan, identitas Chu Xingyun pasti terungkap. Tapi sekarang, semuanya secara alami tidak menjadi masalah. Melihat Huang Ting dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, mengapa kamu berlutut tanpa alasan, apa tujuannya? Dalam menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huang Ting dengan serius menyatakan kepalanya, merobohkan, dan dengan sungguh-sungguh berkata tolong minta Tuan untuk memaafkan keputusasaan para murid, dan menerima para murid untuk memasuki gerbang. Mendengar kata-kata Huang Ting, Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin Huang Ting, yang masih ceroboh dan rendah hati, tiba-tiba menemukan jawabannya. Melihat Huang Ting ke atas dan ke bawah, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, Dini, aku menganggapmu serius dan mencoba menganggapmu sebagai murid, tapi... Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sayangnya, kamu jelas-jelas menolakku pada saat itu. Menatap secara mendalam pada Huang Ting, Chu Xingyun berkata, saya telah menyukai Anda dan ingin menerima Anda sebagai murid, itu adalah takdir, tetapi Anda belum menghargai. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Su Liuer di samping segera mengerutkan kening dan berkata, suamiku akan mengambil inisiatif, itu adalah takdirmu, dan sekarang jika kamu mengambil inisiatif, segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Dengan bangga memegang kepalanya dan dengan bangga memegang lengan Chu Xingyun, Su Liuer melanjutkan, sekarang kamu ingin memohon untuk menyembah suamiku sebagai seorang guru, maka kamu perlu memiliki ketekunan yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, berkat yang besar, dibuat hebat. Mendengar kata-kata Su Liuer, Chu Xingyun mengangguk, tetapi menyentuh rambut Su Liuer sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka berdua sangat kuat siang dan malam. Memang, jika Chu Xingyun mengambil inisiatif untuk melihat orang lain dan ingin menerima orang lain sebagai murid, itu artinya Chu Xingyun dan pihak lain memiliki nasib master dan murid. Pihak lain hanya perlu mengangguk dan setuju. Tapi sekarang, Huang Ting dengan tegas menolak Chu Xingyun, dan bahkan mengejek kemampuan Chu Xingyun untuk mengajar orang lain. Akibatnya, nasib ini rusak. Dalam kehidupan seseorang, ia akan kehilangan banyak sekali peluang dan takdir yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang bisa menjadi pengunjung hobi bisa saja ketinggalan karena dia melewatkan satu, atau beberapa peluang, akibatnya, dia hanya bisa berfungsi sebagai jenderal. Seseorang yang seharusnya memiliki keluarga bunga yang indah, karena dia melewatkan satu atau beberapa takdir, hanya menikahi istri yang kokoh dengan santai, tidak memuaskan sepanjang hidupnya. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Terjawab terlewatkan. Ketika orang lain melihat Anda, itu adalah berkah yang luar biasa bagi Anda. Ketika Anda kehilangan kesempatan, kehilangan nasib, dan ingin mengejar kembali, situasinya mungkin tidak demikian. Menatap Huang Ting dari atas ke bawah, dia melihat dengan hati-hati, alis panjang Huang Ting besar dan tebal, dan dia terlihat seperti petani yang kuat dari luar. Wajah itu jujur, dan wajah tua dan canggung penuh ketekunan. Jika Anda mencangkulnya dan membiarkannya berdiri di ladang, beberapa orang benar-benar percaya bahwa ini adalah petani. Tidak ada niat untuk meremehkan para petani di sini, tapi, sejauh gambar yang bersangkutan, Huang Ting memang tulang. Dia kuat dan tinggi, dengan ketinggian 2 meter, anggota tubuhnya kuat dan kuat, otot-ototnya tajam. Melihat Huang Ting ke atas dan ke bawah, Chu Xingyun berkata, apakah Anda tulus dan ingin menyembah saya sebagai guru? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huang Ting berani diabaikan dan jatuh ke tanah, dengan sangat tulus berkata, Huang Ting benar-benar ingin beribadah di bawah gerbang guru, mengistirahatkan pedang-pedang Tao, dan berharap tuannya akan selesai. Awalnya, karena kamu menolak aku tidak akan pernah mempertimbangkan kamu lagi, tapi, demi kamu yang tulus, aku akan memberimu kesempatan lagi.
Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengerang sedikit, kemudian melanjutkan, mulai sekarang, kamu ikuti saya dulu dan jadilah penanam bunga. Penanam bunga. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Melihat tatapan bingung Huang Ting, Su Liuer berhenti bekerja, mengerutkan kening dan berkata, mengapa, biarkan Huang Daxia kita yang agung dianiaya sebagai petani bunga. Menghadapi kata-kata Su Liuer, Huang Ting menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak. Meskipun Huang Ting memiliki keraguan, dia tidak pernah merasa dirugikan. Mengangguk dengan puas, Su Liuer memandang Huang Ting ke atas dan ke bawah, dan semakin dia memandang, semakin dia puas. Jangan Anda benar-benar mengatakan bahwa penampilan Huang Ting sendiri adalah bahan yang sangat baik untuk petani bunga dan penjual bunga. Intinya, penampilan dan sosoknya terlalu cocok untuk dua profesi ini. Mempertimbangkan kondisi eksternal Huang Ting, adalah tugasku untuk tidak menjadi penanam bunga atau tukang toko bunga. Memikirkannya, Su Liuer berkata, oke, mari kita kumpulkan bunga dulu. Mendengar kata-kata Su Liuer, Chu Xingyun mengangguk, dan dengan lambaian tangan kanannya, cahaya biru menyala, dan sosok ketiganya menghilang seketika. Momen selanjutnya, ketika ketiganya muncul lagi, mereka telah kembali ke rumah. Memutar kepalanya dengan rasa ingin tahu, dia melihat sekeliling, ketika dia melihat, hati Huang Ting tidak bisa membantu tetapi melebar. Melihat sekeliling, dalam jangkauan penglihatan ada lautan bunga yang tak terbatas. Merah, kuning, biru, hijau. Berwarna-warni, bunga berwarna-warni tersebar di seluruh bumi. Ambil napas dalam-dalam, aroma bunga yang jelas, dan tiba-tiba mengepak hidung Anda. Tutup matamu, suara nyanyian burung yang renyah, suara yang masuk ke telingamu. Burung dan bunga, ini benar-benar negeri dongeng di bumi. Di antara ekspresi kegembiraan Huang Ting, suara Su Liuer terdengar, hei, kau masih berdiri di sana dengan bodoh melakukan sesuatu, dan jangan buru-buru membantu. Mendengar kata-kata Su Liuer, Huang Ting tidak bisa membantu membuka matanya. Melihat sekeliling, Chu Xingyun dan Su Liuer telah mengenakan kostum melakukan pekerjaan pertanian, seperti sepasang wanita petani, berjongkok di taman bunga, menggunakan sabit logam untuk memanen bunga di taman. Melihat keduanya dengan ragu, Huang Ting berkata, Tuan, mengapa Anda harus bekerja sendiri, serahkan saja pada Tuer. Tuan, mendengar kata-kata Huang Ting, Su Liuer tiba-tiba tersenyum. Bagaimana kedua kata ini benar-benar terdengar dan bersukacita. Namun, meskipun ada senyum di wajahnya, Su Liuer masih menggelengkan kepalanya, jangan omong kosong, cepat pakai pakaian di sana dan mulai bekerja. Sambil menggaruk kepalanya dengan kosong, Huang Ting tidak berani mengatakan lebih banyak dan bertanya lebih banyak dan buru-buru mengambil satu set pakaian di tumpukan jerami di sebelah Su Liuer dan berlari ke kamar untuk mengubahnya. Setelah mengganti kostum, Huang Ting tidak berani mengabaikan, mengambil sabit, mengambil langkah di bawah kakinya, dan tiba di samping Chu Xingyun dan Su Liuer. Melihat adegan ini, Su Liuer mengerutkan kening sebelum Chu Xingyun berbicara. Melihat Huang Ting dengan tidak menyenangkan, Su Liuer berkata, mengapa, matamu tidak bagus, dan kemampuan pengamatanmu juga menjadi masalah. Tidakkah kamu menemukan bahwa kamu dan tuanku telah menyegel semua energi? Mendengar kata-kata Su Liuer, Huang Ting tidak bisa tidak melihat Chu Xingyun dan Su Liuer. Benar saja, seperti kata Su Liuer, mereka berdua tidak memiliki jejak fluktuasi energi di seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, Chu Xingyun dan Su Liuer tidak seperti sepasang petani. Faktanya, pada saat ini, Chu Xingyun adalah seorang petani, dan Su Liuer juga seorang wanita petani. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, dia tidak tahu, kamu bisa bicara dengannya, kenapa kamu tidak bicara begitu tajam? Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Huang Ting dan berkata, di istana ini, semua energi harus disegel, dan tidak ada keterampilan tempur atau teknik yang dapat digunakan, mengerti? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, meskipun Huang Ting tidak tahu mengapa, dia mengangguk dengan penuh semangat. Selanjutnya, Huang Ting berjongkok untuk mempelajari Chu Xingyun dan Su Liuer, mengacungkan sabit logam dan memanen bunga. Segera setelah beberapa dipanen, Huang Ting tertusuk paku di pedicel dan menusuk telapak tangannya. Menempatkan telapak tangan dengan tergesa-gesa dan mengisapnya dengan keras, tetapi kesemutan yang intens masih membuat Huang Ting berkeringat. Bukan karena Huang Ting terlalu sombong untuk menderita keras. Intinya adalah bahwa duri bunga tribulus ini beracun. Meskipun itu tidak cukup untuk meracuni orang, itu dapat menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Tanpa energi untuk melawan, ditusuk oleh duri bunga tribulus, seolah-olah seseorang telah menggunakan pedang untuk menyodok sepasang pakaian. Jenis rasa sakit sangat bisa dibayangkan. Masalahnya sekarang adalah bahwa Huang Ting secara tidak sengaja ditusuk dengan beberapa lubang di tangannya. Dengan cara ini, rasa sakit bertambah cukup untuk membuatnya ingin mati. Melihat gigi Huang Ting menyeringai, Chu Xingyun tersenyum ringan, tetapi mengabaikannya. Alasan mengapa Huang Ting diizinkan menjadi penanam bunga untuk jangka waktu tertentu bukan karena pelit Chu Xingyun, dan dia ingin menemukan tempatnya kembali. Bahkan, setelah kontak yang sebenarnya, Chu Xingyun menemukan bahwa Huang Ting memiliki sedikit kesombongan dalam karakternya.
Keangkuhan inilah yang membuatnya sangat rentan terhadap pelecehan dan penghinaan oleh orang lain. Keangkuhan inilah yang membuatnya menolak Chu Xingyun. Jelas, jika arogansi ini tidak bisa dihapus, batas atas Huang Ting akhirnya akan dibatasi. Pada saat ini, di mata Chu Xingyun, semua yang ada di Huang Ting sempurna, seolah-olah itu adalah sepotong batu giok, dan hanya master yang brilian yang memahatnya. Dan sekarang, ada cacat kecil pada batu giok ini, yaitu kesombongan Huang Ting. Seperti pepatah lama, orang tidak bisa tanpa kesombongan, tetapi mereka tidak boleh bangga. Sekarang, Huang Ting jelas bangga, tetapi pada saat yang sama, kesombongannya juga sangat kuat. Jika Huang Ting tidak bisa menghilangkan kesombongannya, Chu Xingyun tidak akan benar-benar menerimanya sebagai murid. Segera, setelah setengah jam, bunga-bunga telah dipanen. Menyeka keringat dari dahinya, Chu Xingyun menegakkan tubuh dan menatap Huang Ting. Seperti yang Anda lihat, Huang Ting sudah berkeringat dan berlumpur. Pekerjaan pertanian tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat melelahkan tanpa menggunakan energi apapun. Perlu disebutkan bahwa semua energi dalam segel juga termasuk energi tubuh. Dengan kata lain, bahkan seorang beku yang membina tubuh tidak akan berbeda dengan petani biasa. Huang Ting, otot-otot tubuhnya, tidak hanya tidak bisa mengerahkan kekuatan, tetapi karena berat yang berlebihan dan berat, ia telah meningkatkan kelelahannya secara eksponensial. Setelah semua bunga dipanen, langkah selanjutnya adalah mencuci dan mengikatnya. Setelah 1 jam yang sibuk, 3 talenta bergegas kembali ke toko bunga dengan bunga yang baru dipanen. Pada jam berikutnya, Huang Ting, sebagai teman sebuah toko bunga, membantu Chu Xingyun dan Su Liwer dalam menjual semua bunga. Karena lokasi toko bunga itu dibuka di depan gerbang Akademi Xuan Huang. Karena itu, dalam proses penjualan, hampir semua orang mengenali identitas Huang Ting secara sekilas. Menghadapi mata aneh semua orang, Huang Ting benar-benar malu. Tapi melihat kembali ke arah Chu Xingyun dan Su Liwer, wajahnya alami, dengan senyum ramah di wajahnya, dan dia terus-menerus menyapa semua orang, menjual tandan bunga dan menjualnya. Tetapi hal yang sama benar-benar memalukan dan memalukan bagi Huang Ting. Hanya dalam 1 jam, Huang Ting merasa seperti telah menghabiskan sepanjang hari. Melihat penampilan memalukan Huang Ting, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belajarmu seharusnya sudah selesai, bukankah kamu harus pergi ke kelas setiap hari?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, mata Huang Ting menyala tiba-tiba. "Jika Anda ingin datang ke Huang Ting, itu adalah penampilannya untuk memuaskan Tuan. Ini adalah niat untuk mengajarinya Taoisme dan keterampilan pedang." Di antara tebakan itu, Huang Ting buru-buru membungkuk kepada Chu Xingyun dengan terburu-buru dan berkata dengan suara yang dalam, "Pengetahuan tentang akademi telah selesai, bahkan jika kamu tidak pergi ke sekolah, tidak akan ada masalah." Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Karena itu yang terjadi, maka selanjutnya, aku punya pekerjaan untukmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting segera bersemangat. Dengan kepalan mengepal, Huang Ting Dao berkata, "Guru menghormati tetapi memiliki hidupnya. Meskipun diatur, tuer harus membantu tuannya menanganinya dengan benar." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan aliran udara abu-abu langsung menyelimuti seluruh tubuh Huang Ting. Saat aliran udara abu-abu turun, Huang Ting tiba-tiba berubah warna. Dalam perasaan Huang Ting, dengan aliran udara abu-abu itu menyatu ke dalam tubuh. Dalam sekejap, semua energi di sekitarnya menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Tidak hanya itu, bahkan pengetahuannya tentang laut sepenuhnya tertutup. Sederhana, tepatnya. Pada saat ini, Huang Ting, semua kultivasinya, menghilang. Sejauh menyangkut Huang Ting, saat ini, ia hanya petani yang relatif kuat dan kuat. Melihat Huang Ting dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, "Mulai sekarang, kamu bangun jam 4 setiap pagi untuk menyuburkan semua ladang bunga dan menarik rumput dan air." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Di sore hari, Anda menggunakan sepeda untuk menarik bunga yang dipetik ke toko bunga, dan kami akan menjualnya bersama-sama sepulang sekolah." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting benar-benar membeku. Apa artinya? Tuan tidak berhasil, biarkan dia menjadi petani dulu. Inilah beberapa arti. Melihat keraguan-raguan Huang Ting, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, "Tentu saja, jika Anda tidak mau, saya juga bisa membebaskan Anda, tetapi dengan cara ini." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuer tidak mau, hanya sesuai dengan Tuan." Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun berkata, "Ya, sejauh yang saya tahu, Anda memiliki seorang wanita tua yang masih hidup sekarang. Anda membawa saya dan membawa ibumu ke Manor, yang lebih cocok baginya untuk pulih." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting mengangguk penuh terima kasih. Meski sekarang, ia telah membeli rumah besar untuk ibunya. Tapi nyatanya, meskipun mansionnya bagus, tapi tidak bisa dibandingkan dengan burung dan bunga di Manor. Selanjutnya, Chu Xingyun dan Huang Ting membawa ibu Huang Ting ke istana. Chu Xingyun tidak mengatur agar ibu dan anak Huang Ting tinggal di rumah utama. Sebaliknya, mereka ditata di sebuah rumah kayu yang indah di tepi kolam. Kemudian, Chu Xingyun memperkenalkan bayangan darah dan Su Liwer kepada ibu dan anak Huang Ting.
Mulai sekarang, semua orang akan hidup bersama. Dalam 3 tahun ke depan, Huang Ting bangun pagi-pagi setiap jam 4. Raih alat pertanian Anda dan mulailah mengolah ladang untuk mengendurkan tanah, menyuburkan, menarik rumput, dan menangkap serangga. Setelah sibuk sampai tengah hari, Ibu Huang Ting akan memberitahunya untuk makan malam bersama dan beristirahat sejenak setelah membuat makanan. Setelah makan, setelah istirahat setengah jam, Huang Ting harus sibuk lagi. Pertama, pilih ember dengan tiang untuk terus menyirami setiap bunga. Kemudian dia akan mengambil sabit dan memanen semua bunga yang dia butuhkan untuk dijual hari ini. Setelah merapikan bunga-bunga dan mengikatnya menjadi bundel, mereka ditarik oleh gerobak dan dikirim ke toko bunga. Karena bisnis toko bunga semakin membaik, Huang Ting harus bolak-balik 3 kali berturut-turut di sore hari dan menarik 3 gerobak bunga untuk dapat memasok penjualan di malam hari. Karena penjualannya sangat baik, atas saran Su Liwer, Chu Xingyun mengeluarkan pesanan. Mulai sekarang, Huang Ting akan merebut kembali 1 hektar lahan kosong setiap hari dan membukanya sebagai ladang bunga baru. Dalam 3 tahun ke depan, berusahalah untuk memperluas skala bidang bunga menjadi 1000 hektar. Menghadapi perintah Chu Xingyun, Huang Ting tidak mengatakan apa-apa, mengangguk diam-diam, dan bekerja keras sesuai dengan permintaan Chu Xingyun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.